Baik, kita kembali lagi dalam diskusi Ruang Rabu PMLP bersama dengan kelompok diskusi Agora. Seperti biasanya, kita akan mendiskusikan hal-hal yang barangkali belum jelas di hadapan publik, dan kita akan memberikan sejumlah penerangan di sini supaya semuanya menjadi lebih jelas dan bisa dikonsumsi oleh publik. Seperti itu. Eh, Pada sesi diskusi kali ini, kita akan berdiskusi tentang ekonomi hijau. Lebih tepatnya, topik yang kita angkat adalah meninjau kebijakan ekonomi hijau, terutama di Indonesia. Dan kita sudah kedatangan seorang tokoh, dan saya kira tidak ada yang lebih tepat untuk berbicara tentang ekonomi hijau selain Profesor Andreas Laku. Profesor Andreas Laku adalah dosen di program Doktor Ilmu Lingkungan Universitas Katolik Sugio Pranoto. Selamat siang, Prof. Andreas Laku. Selamat siang, Mas Rian, dan juga Prof. Budi, Pak Doni, Bu Uli, dan Pak Dian. Ya. Apa kabar, Prof? Kabar baik. Ya, sedang sibuk menulis topik apa ini, Prof? Lagi menyiapkan akreditasi. Ternyata akreditasi. Oke, siap. Baik, Prof. Saya akan membacakan terlebih dahulu sedikit pengantar untuk masuk ke dalam diskusi. Nanti setelah itu baru Prof akan memberikan beberapa informasi yang perlu disampaikan. Begitu ya, Prof? Ya, Saya baik. akan bacakan. Oke. Green economy adalah wacana yang cukup sering diangkat oleh media-media di Indonesia untuk menanggapi persoalan ekonomi sekaligus persoalan lingkungan. Terlebih pada masa pandemi COVID-19, masa tersebut dianggap sebagai momentum yang sangat tepat begitu bagi Indonesia untuk mempercepat implementasi kebijakan ekonomi yang berparadigma keberlanjutan dan ramah lingkungan. Namun, berkaitan dengan kelestarian lingkungan, kebijakan pemulihan ekonomi nasional atau PEN tahun 2020 lalu dan juga dilanjutkan pada tahun ini, itu juga tidak sepi dari kritik. Hasil kajian dari Greenpeace dan Indef misalnya, itu menunjukkan kebijakan PEN ini dinilai belum atau tidak mendukung pelaksanaan ekonomi hijau secara jangka menengah dan jangka panjang. Nah, misalnya, akhir tahun 2020 lalu, majalah Tempo menerbitkan wawancara dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, mengenai kebijakan ekonomi hijau ini. Nah, dalam wawancara tersebut, ada beberapa hal menarik yang dikatakan oleh Menteri. Misalnya, beliau mengatakan, mulai tahun 2030 dan puncaknya 2050, itu hampir semua negara di Eropa dan berbagai negara itu sudah akan mempraktikkan green economy, blue sky energy. Mereka hanya akan mengimpor barang-barang dari negara yang produksinya didukung oleh energi baru dan terbarukan, bukan energi fosil. Seperti itu. Nah, lebih lanjut, Menteri juga dengan lugas menyampaikan Indonesia berada di belakang dari agenda energi baru dan terbarukan. Beliau mengatakan, dikutip langsung begini, kita tertinggal jauh dari semua negara, malu kita. Seperti itu, ucapnya dalam wawancara. Nah, Prof. Andri, sebenarnya jika ditilik dari berbagai kebijakan yang sudah ada, itu pemerintah bukannya tidak melakukan apapun, kita tentu tahu itu. Ada beberapa kata kunci yang sering disampaikan pemerintah, terutama ketika diwawancara oleh media ya, dalam konteks pemulihan ekonomi hijau ini, seperti misalnya ekonomi sirkuler, kemudian investasi hijau, pajak karbon, dan juga B30 atau biodiesel sawit yang 30%. Nah, maka sebelum kita mulai masuk kepada materi yang disampaikan oleh Prof. Andri, ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kita jawab dulu di awal-awal diskusi ini. Apakah
menurut Prof. Andi, Indonesia itu sudah betul-betul siap untuk mengimplementasikan kebijakan ekonomi hijau? Atau apakah ada kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah itu yang justru bersifat kontradiktif terhadap pemulihan hijau ini? Begitu Prof. Andri, silahkan. Ya. Ya, kalau pertanyaannya bagus sekali. Jadi kalau saya mencermati selama beberapa tahun terakhir, paling tidak 10 tahun terakhir, ketika konsep green economy mulai didengungkan, saya melihat bahwa green economy itu masih dalam masih kebanyakan masih dalam tataran jargon. Jadi, atau dalam kata lain adalah masih retorika politik atau masih sebagai bahasa komunikasi publik ya. Tapi sebenarnya dalam realitasnya itu, khususnya dalam tindakannya itu sebenarnya masih jauh. Jadi kalau kita lihat dari 1 sampai 10, mungkin green economy di Indonesia baru sekitar 3 sampai 4. Selebihnya itu saya kira dalam konteks mengenai pembangunan yang berbasis pada ekonomi, itu kita masih menggunakan paradigma ekonomi kapitalis, bukan ekonomi hijau. Begitu. Baik, jadi secara singkat, sebenarnya ekonomi hijau masih berupa jargon, begitu ya? Ya. Jargon atau retorika politik. Ya. Pak Doni, Bu Uli, Prof. Budi, Mas Tian, apakah ada yang mau menanggapi dulu? Prof. Budi. Silakan Pak Doni. Halo. Tidak. Maksud saya belum ada tanggapan. Oke, belum. Prof. Budi sepertinya tadi. Tadi suaranya terdengar nggak? Terdengar, tadi, Pak. Nah, sekarang sudah terdengar, Prof. Oh, belum terdengar. Jadi, apakah meskipun tadi ya Pak Andri kan mengatakan ya masih retorik, masih retorika. Tapi apakah Anda punya optimisme bahwa ekonomi hijau prinsip-prinsipnya akan diadopsi? Oh iya Bapak, saya optimis. Jadi saya melihat bahwa upaya pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi untuk mendorong arah dan strategi pembangunan ke ekonomi hijau itu kuat. Ya, jadi contoh misalnya kalau dalam perencanaan pembangunan nasional maupun daerah kita sudah mengarah kepada SDGs, Sustainable Development Goals. Ya, jadi itu. Nah, sebenarnya SDGs itu sebenarnya turunan dari konsep mengenai green economy yang dirumuskan pada tahun 2012. Jadi yang saya lihat adalah dalam konsep pembangunan itu baik nasional maupun di daerah itu mengarah pada yang namanya green economy. Tapi di dalam realitasnya itu mungkin karena ini menyangkut paradigma ya, jadi karena cara berpikir dari para pelaku ekonomi, pelaku pemerintah di daerah maupun di nasional masih dikungkung oleh paradigma kapitalis, maka kemudian dalam realitasnya itu ya sebenarnya yang dijalankan itu lebih banyak kepada ekonomi kapitalis. Contoh misalnya gini Pak, yang dikejar oleh pemerintah itu kan adalah mengenai pertumbuhan ekonomi. Ya, setiap saat kita mendengar bahwa pemerintah ingin mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Nah, kalau pertumbuhan ekonomi yang tinggi kan berarti mendorong investasi. Nah, biasanya investasi yang didorong itu adalah investasi yang tidak ramah lingkungan. Biasanya kalau ramah lingkungan, investor akan mundur. Begitu pula misalnya konsumsi yang harus didorong. Nah, biasanya kalau konsumsi didorong, itu nanti akan menimbulkan semacam ini, baik jejak karbon yang begitu luar biasa. Nah, proses misalnya proses untuk bagaimana karbon yang ada itu kemudian misalnya diolah lagi, di recycle atau agar bisa di reuse, kita masih lemah. Jadi begitu pula misalnya dalam hal mengenai pengeluaran pemerintah, ekspor dan impor, memang kita masih ini Pak, masih agak tertatih-tatih Pak untuk mengarah kepada yang namanya green economy, Prof. Budi.
Ya, saya sih nggak tahu nanti Pak Andre masih mau presentasi ya, tapi ini sebenarnya langsung memantik apa namanya emosi saya sebenarnya. Yang pertama, SDGs itu bukannya keniscayaan Pak Andre. Ya. Sebagai negara anggota PBB keniscayaan ya, sebagai kesantunan politik internasional ya harus adopsi. Ya. Ya, artinya adopsi itu apakah rohnya diadopsi atau tidak, tapi kenyataan harus diadopsi. Ya. Itu kalau catatan saya. Kedua sebenarnya. Yang kedua saya setuju dengan poin kedua yang Anda sampaikan bahwa belum dijalankan sepenuhnya, bahkan beberapa agak kontradiksi ya, seperti Pak Rian tadi contoh misalnya Pak. Menurunkan PPNBM mobil 1.500 cc ini kan menarik ya. Ya, kenapa tidak memberikan insentif misalnya justru pada mobil listrik atau mobil hybrid, tetapi malah memberikan subsidi pajak pada mobil-mobil yang teknologinya relatif kotor ya, dengan harapan volumenya meningkat. Mungkin volumenya kan itu lebih terbeli kan yang di bawah 1.500 cc. Tapi subsidi terhadap mobil listrik malah tidak dilakukan. Mungkin subsidi pada sepeda motor listrik kalau perlu itu juga tidak dilakukan, kan tidak konsisten lah kira-kira garis antara apa namanya garis besar ekonomi hijaunya itu dengan implementasi itu agak beda gitu. Tapi ya itu salah satu lontaran awal saya lah. Ya. Baik Pak Budi. Baik, kalau begitu mungkin 10 hingga 15 menit saya kira cukup ya Prof untuk menyampaikan materi. Saya akan share screen. Ya. Saya yang langsung share screen aja ya. Saya nggak bisa ya. Saya jadikan co-host dulu Prof. Sebentar. Oke, baik. Sudah bisa Prof? Sudah bisa. Ya. Ya, supaya saya bisa cepat. Ya, oke. Mas Rian, Prof. Budi, dan Bapak Ibu sekalian, tadi melanjutkan tadi jawaban terhadap pertanyaan tadi. Mungkin hari ini saya secara khusus saya menjelaskan mengenai green economy ya dan green business ya. Jadi dari sisi isunya kira-kira apa, kemudian teorinya kira-kira apa, manfaatnya apa, ini saya bahas secara umum ya. Nah, mungkin sebelum saya masuk kepada pembahasan itu, mungkin kita sepakati dulu ya, sepakati atau saya menyampaikan dulu pemahaman saya berkaitan dengan green economy dan green business. Kalau dalam pemahaman saya, green economy atau ekonomi hijau itu adalah ekonomi yang bahasa umumnya ramah lingkungan. Ya, ekonomi ramah lingkungan. Nah, karena di dalam lingkungan itu hidup selain lingkungan fisik, selain lingkungan fisik lalu hidup flora dan fauna dan juga manusia dan juga hasil bentukan buatan manusia, maka berarti bahwa lingkungan ini kemudian mencakup tadi elemen-elemen yang saya sebutkan tadi. Lalu kemudian bisnis hijau itu berarti bisnis yang ramah lingkungan juga. Ya, jadi bagaimana bisnis yang ramah lingkungan dalam arti bahwa ramah dengan lingkungan fisik, ramah dengan lingkungan flora dan fauna, dan lingkungan manusia, yaitu. Jadi kira-kira poinnya di situ. Nah, ada hal yang menarik. Sebentar, ya. Jadi kalau kita bicara mengenai green economy dan green business, pertanyaannya adalah itu muncul kenapa? Ya. Nah, kalau saya mencoba mencermati sejarah, sebenarnya kan ini berawal dari kehancuran dunia yang kemudian lalu ada multi krisis itu akibat dari Perang Dunia Kedua. Lalu setelah Perang Dunia Kedua itu kemudian muncul sejumlah paradigma untuk membangun kembali dunia, yaitu paradigma kapitalisme yang dimotori Amerika Serikat dan sekutunya, kemudian komunisme, lalu sosialisme. Ya.
Lalu kemudian dalam perjalanan itu yang cukup dominan itu adalah paradigma kapitalis, ya, kapitalisme yang berbasis di Amerika Serikat dan juga di sejumlah negara. Nah, dalam paradigma pembangunan berbasis kapitalisme ini adalah pertama adalah karena kapital adalah modal, jadi negara butuh modal. Kemudian lalu karena negara ini adalah terdiri dari individu itu butuh modal. Kemudian individu nanti akan membentuk korporasi. Korporasi ini juga butuhkan modal. Maka kemudian jadi kapitalisme itu kan kapital. Ya, kekuatannya adalah bahwa ada pertumbuhan kapital. Maka kemudian dalam konteks negara, paradigma kapitalisme itu kan mensyaratkan bahwa pertumbuhan ekonomi. Jadi negara hanya akan maju, akan sejahtera kalau ekonominya bertumbuh. Itu. Kemudian ekonomi ini negara atau daerah akan bertumbuh apabila kapital dari individu, dari korporasi itu juga bertumbuh. Maka kemudian pada level dari individu-individu kemudian didorong untuk menciptakan korporasi-korporasi atau perusahaan-perusahaan dalam rangka untuk menjalankan fungsi-fungsi ekonomi, dan tujuan utama dari perusahaan itu adalah menghasilkan laba, jadi memaksimalkan laba. Nah, dengan laba yang meningkat, otomatis nanti kapital pemilik akan meningkat, aset perusahaan akan meningkat, otomatis nanti kemudian pajak yang akan dibayar kepada negara kemudian juga meningkat. Nah, tahun 50-an, tahun 60-an, tahun 70-an itu lalu dampak negatifnya mulai sangat terasa. Ya, mulai 60-an dan 70-an itu misalnya kita melihat bahwa muncullah ketamakan, kemudian kerusakan lingkungan, kemudian juga eksploitasi alam begitu luar biasa, kemudian kemiskinan meningkat, peperangan, lalu penderitaan. Kemudian mengapa ini terjadi? Orang melihat bahwa ini karena ekonomi kita terlalu berparadigma pada kapitalisme dan perlu dirombak. Ya, itu ini kalau saya ilustrasikan bahwa dalam konteks Indonesia misalnya, jadi Indonesia juga sebenarnya sejak merdeka itu sampai dengan tahun-tahun bahkan sampai sekarang itu memang sebenarnya menganut paradigma pembangunan berbasis pada kapitalis. Jadi dampaknya apa? Dampak negatifnya kita lihat misalnya dampaknya adalah krisis sosial dan krisis ekologi begitu luar biasa. Jadi kerusakan lingkungan, pembakaran lahan, kemudian polusi, kemiskinan, lalu secara global pemanasan global, perubahan iklim begitu luar biasa. Pertanyaannya adalah mengapa hal ini terjadi? Nah, setelah ditelusuri itu, lalu dikatakan bahwa akar permasalahannya itu sebenarnya adalah keserakahan dari negara, dari korporasi, dari rumah tangga, dari individu-individu untuk memacu pertumbuhan ekonomi, memacu laba, meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonominya masing-masing. Jadi sebenarnya adalah kalau biang dari krisis ini sebenarnya kan tadi adalah keserakahan, ketamakan ya. Jadi lalu bagaimana ini? Lalu apakah kemudian hanya meratapi itu? Tidak, ternyata bahwa kalau kita lihat perkembangan secara global itu juga ternyata sudah ada upaya-upaya global sejak tahun 70-an, 80-an dan konkret di tahun 90-an itu untuk mengatasi krisis sosial dan krisis lingkungan. Kita lihat misalnya pada tahun bulan Juni tahun 1992 itu ada KTT Bumi ya di Rio de Janeiro. Nah, pada saat itu kemudian memunculkan bahwa konsep pembangunan itu sebaiknya itu direformasi dari konsep pembangunan yang berbasis pada kapitalis kemudian diganti dengan pembangunan berkelanjutan. Ya, jadi inti dari pembangunan berkelanjutan itu adalah bagaimana dalam pembangunan itu yang tadinya identik dengan pembangunan ekonomi, sekarang adalah pembangunan yang memadukan aspek-aspek dan kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan secara terintegrasi. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan bumi.
kita mengenal yang namanya triple bottom line, planet, people dan profit ya. Nah, setelah tahun 1992, apakah permasalahan krisis sosial dan krisis lingkungan teratasi? Jawabnya tidak. Ya, jawabnya tidak. Selama 10 tahun penerapan konsep ini, ternyata dalam KTT Bumi yang kedua di Rio de Janeiro pada tahun 2002, jadi 10 tahun. Itu setelah dievaluasi, itu sebenarnya konsep sustainable development sebenarnya gagal dalam pelaksanaannya. Lalu pertanyaannya adalah kenapa kok ini gagal? Lalu waktu itu dilihat adalah karena menganut konsep yang namanya triple bottom line. Jadi pilar yang paling dasar itu adalah pilar planet, kemudian pilar di tengahnya itu adalah people, kemudian pilar yang paling atas itu adalah profit. Jadi dilihat adalah kalau seperti ini, maka kemudian lingkungan dan people ini akan terus dieksploitasi. Maka kemudian pada tahun 2002, lalu kemudian konsepnya itu bukan lagi pakai KSP segitiga, tapi dibuat KSP irisan. Ya, jadi people, planet, dan profit itu dibuat kayak seperti irisan. Jadi satu dengan yang lain saling beririsan. Nah, bahwa keberlanjutan itu, sustainability itu hanya akan terjadi apabila ekonomi itu beririsan dengan sosial, ekonomi beririsan dengan lingkungan, kemudian lingkungan beririsan dengan sosial. Nah, disitulah akan terbentuk yang namanya sustainability. Kita melihat misalnya konsep tentang corporate governance, corporate social responsibility, sebenarnya didorong dalam rangka untuk mewujudkan yang namanya sustainability itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah setelah konsep sustainability ini dirumuskan kembali, waktu itu namanya Agenda 21 ya, pertanyaannya adalah apakah kemudian setelah 10 tahun implementasinya berhasil? Jawabnya juga ternyata tidak. Keberhasilannya sangat kecil sekali. Lalu mulai di pertanyaan apa penyebabnya? Kenapa kok sudah 20 tahun penerapan konsep pembangunan berkelanjutan, tapi krisis sosial, krisis lingkungan, pemanasan global, perubahan iklim semakin serius. Lalu waktu itu dicek adalah karena ekonomi itu tetap menjadi panglima. Ekonominya itu masih adalah ekonomi yang kapitalis. Maka karena persoalannya itu adalah inti permasalahannya adalah di ekonomi, kemudian lalu muncullah gagasan salah satu dari Presiden SBY yang mengatakan kalau begitu berarti ekonomi harus dihijaukan. Maka muncullah konsep tentang green economy, ekonomi yang hijau dalam rangka untuk pembangunan berkelanjutan, mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan penghapusan kemiskinan. Oke. Nah, konsep mengenai green economy ini lalu kemudian memunculkan yang saya baca ya, mungkin saya keliru, memunculkan konsep yang namanya green, go green. Ya, jadi setelah tahun 2012 ini mulai muncul istilah mengenai jargon go green, go green. Kemudian agenda juga dalam rangka go green ini itu adalah mulai diupayakan bahwa reformasi dan transformasi strategi pembangunan dari model kapitalis ekonomi atau greedy ekonomi menuju ke namanya green economy. Ya, jadi kemudian go green dan green economy ini kemudian lalu memunculkan gerakan-gerakan green yang lain, seperti misalnya green business. Nah, green business kemudian lalu memunculkan green governance atau green management, lalu sampai pada kemudian pada green accounting, green technology dan lain-lain. Nah, seperti yang sudah kita tahu semua bahwa konsekuensi lanjut dari KTT Bumi tahun 2012 ini adalah pada tahun 2015 dirumuskan tentang Sustainable Development Goals. Ya. Nah, tujuan dari SDGs ini itu adalah pada 5P. Kalau pada
kalau pada Sustainable Development pada tahun 1992 dan 2002 itu adalah pada 3P, jadi planet, people, dan profit. Nah, pada SDGs ini kemudian jadi muaranya itu adalah dalam rangka untuk mewujudkan, pertama adalah planet yang lestari, kemudian yang kedua adalah people yang damai sejahtera, kemudian untuk itu kemudian tercipta yang namanya harus ada partnership, ya, kemudian bahwa 3P tadi ini sebenarnya dalam rangka mewujudkan yang namanya prosperity dan peace, ya, jadi kemakmuran dan kedamaian. Ini sebenarnya sasaran akhir dari SDGs. Oke, Bapak Ibu. Nah, bagaimana dengan Indonesia, Bapak Ibu? Nah, Indonesia sebenarnya ya seperti yang disampaikan tadi awal, bahwa seperti disampaikan oleh Prof. Budi tadi, bahwa Indonesia memang selalu ikut tren global. Ketika bilang menandatangani mengenai pembangunan berkelanjutan, Presiden Soeharto ikut menandatangani. Tapi dalam pelaksanaannya yang kita kejar adalah pertumbuhan ekonomi, yang kita terapkan yang namanya greedy ekonomi. Kemudian pada masa pemerintahan SBY, ya, itu SBY ini dikenal sebagai salah satu tokoh yang mendengungkan, menggaungkan green economy. Ya, jadi beliau yang juga menjadi salah satu pimpinan pada saat Kereta Bumi tahun 2012. Dan di Indonesia itu ada 4P, pro Guru, pro Bur, pro Job, dan pro Green. Tapi ini lebih bernuansa retorik politik dalam komunikasi internasional. Karena yang dilakukan oleh Pak SBY pada masa pemerintahannya itu juga banyak bertentangan dengan Go Green. Ya, ada banyak contoh. Kemudian bagaimana dengan Presiden Jokowi? Presiden Jokowi ini beliau ketika SDGs ini diminta untuk diterapkan, beliau langsung bilang iya di Indonesia. Jadi beliau jadi setahun 2015 sampai sekarang itu perencanaan pembangunan kita, dan semoga juga pelaksanaannya itu berbasis pada SDGs. Ya, saya kira poin mengenai SDGs ini kalau di Indonesia itu kan ada 17 tujuan, 169 target, dan 241 indikator. Yang saya cermati adalah pada level nasional, pada level provinsi itu sudah menerapkan. Sementara pada level kabupaten ada yang sudah, ada yang belum. Lalu kemudian kalau kita lihat ini relasinya itu adalah sebenarnya apa hubungan antara krisis sosial, krisis lingkungan dengan green economy? Ada. Ya, kita lihat tadi bahwa kapitalisme menyebabkan krisis sosial dan krisis lingkungan, lalu kemudian solusinya adalah sustainable development, dan sustainable development itu tidak efektif, lalu muncullah gerakan Go Green, kemudian green economy, green industry, kemudian green business, green corporation, dan green management. Nah, green ini sebenarnya dalam rangka untuk mengatasi krisis sosial dan krisis lingkungan. Nah, kalau kemudian pada green management ini, lalu kemudian muncullah green yang lain, seperti misalnya green technology. Tadi Prof. Budi sempat menyinggung mengenai sekarang muncul ini, kita dibantu oleh teknologi. Nah, teknologi ini sebenarnya dirancang dalam rangka untuk mengatasi krisis sosial dan lingkungan, dan juga demi efisiensi. Misalnya kalau tanpa teknologi biayanya mahal, tapi kalau dengan bantuan teknologi biayanya akan lebih murah. Jadi sebenarnya dalam rangka tadi untuk mewujudkan mengenai prosperity tadi, ya, dan lain-lain. Jadi termasuk green accounting, ya. Jadi green yang ada sebenarnya dalam muaranya sebenarnya tujuannya mulia, yaitu mengatasi krisis sosial dan krisis lingkungan. Lalu sebenarnya ini apa sih yang namanya green economy dan green business? Ya, kalau saya melihat sebenarnya ini yang namanya green itu sebenarnya kan, kalau kita lihat bahwa green itu sebenarnya bermakna mendalam. Yang saya lihat adalah kalau dari sisi filosofi warna, green itu sebenarnya maknanya adalah yang hidup, yang menyejukkan, yang meneduhkan, yang menyegarkan, mendamaikan, mengasihi, menghasilkan ini oksigen untuk kehidupan. Jadi sebenarnya kalau kita bicara mengenai green economy, sebenarnya adalah selain kita bilang kembali ke lingkungan, tapi sebenarnya adalah ekonomi yang menyejukkan,
ekonomi yang menyegarkan, ekonomi mendamaikan, ekonomi yang mengasihi, ekonomi yang ya bukan memeras sesama dan lingkungan. Ya, dalam perspektif ajaran Kristiani misalnya, green itu sebenarnya bermakna mengasihi sesama dan lingkungan. Jadi konsep sustainability itu kan adalah kita bicara mengenai kelestarian. Jadi kalau kita mengasihi, maka kita akan dikasihi. Jadi konsep green itu artinya kasihilah sesama dan kasihilah lingkungan. Gitu. Nah, dengan begitu maka lingkungan dan sesama itu akan kembali mengasihi. Nah, dalam konteks mengenai misalnya di ajaran Islam misalnya, itu dalam Islam itu mengatakan bahwa yang namanya green itu suasana surgawi. Surgawi. Jadi agama Islam itu diaku sebagai green din, agama yang hijau. Ya, jadi tadi bahwa ternyata green itu perspektifnya tidak hanya bilang ramah lingkungan, tapi perspektifnya bisa dari si ajaran kasih juga. Oke, bahwa jadi sebenarnya dari sini berarti kita bicara mengenai ekonomi yang mengasihi, bisnis yang mengasihi, bukan ekonomi yang memeras, yang merusak, bukan. Jadi cara untuk sustainable ekonomi adalah ekonomi harus mengasihi. Dengan cara begitu maka ekonomi akan dikasih oleh lingkungan. Bisnis juga begitu. Ya kalau mau kepingin profit, ya kasihilah sesama dan kasihilah lingkungan. Maka konsep CSR itu sebenarnya dikembangkan dalam konteks kasih itu. Ya, tahun 2015 saya coba menulis buku mengenai green economy. Ini sebenarnya from green to great. Jadi konsep green itu bukan akan merugikan, ya malah ini menguntungkan. Nah, inti dari buku ini yang saya tulis itu adalah sebenarnya menghijaukan Indonesia. Saya melihat bahwa krisis sosial dan lingkungan di Indonesia sudah semakin serius. Itu adalah akibat dari perilaku yang tidak mengasihi, tidak ramah lingkungan. Nah, buku ini dan problem terberat itu adalah problem di paradigm, di mindset. Nah, bagaimana mengubah mindset para pelaku bisnis, pelaku ekonomi, pelaku di pemerintah, ya harus mindsetnya harus diubah dulu. Maka buku ini ditulis dalam rangka untuk mengubah mindset. Ya, lalu kalau kita bicara mengenai ekonomi yang hijau, kan berarti tadi kalau apa yang disampaikan oleh Kepala Bappenas itu karena memang beliau sendiri mungkin belum begitu memahami kalau kita mau mengubah, mendorong ke ekonomi hijau, berarti struktur ekonomi dan proses ekonomi itu harus dihijaukan dulu, ditata ke arah green dulu. Baru setelah itu kita mulai bicara mengenai bagaimana ekonomi dari sisi permintaan dan dari sisi penawaran. Dari sisi permintaan itu misalnya konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor impor itu kan harus ditata ke arah green dulu. Kemudian dari sisi penawaran kan lalu industri lapangan usaha itu kan harus ditata ke green dulu. Misalnya perguruan tinggi, dunia pendidikan, bagaimana industri itu bagaimana semua harus ditata dulu. Nah, kita tuh belum sampai kepada tataran itu. Masing-masing berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa green business itu artinya bisnis yang mengasihi, bisnis yang ramah lingkungan. Konsepnya kan di dalam lingkungan itu lalu hidup manusia dan lingkungan buatan manusia juga flora fauna dan lainnya. Jadi kalau lingkungannya itu lalu tidak hijau, maka berarti bisnis itu tidak akan sustain. Ya. Lalu bagaimana caranya untuk menghijaukan? Ya, kalau dalam konteks mengenai bisnis berarti ini juga menjadi tantangan buat kita di perguruan tinggi juga. Yaitu bagaimana menghijaukan paradigma dan orientasi bisnis dari para pemilik dan manajemen. Selama mereka orientasinya belum ke green, ya susah. Ya, pada level pemerintah juga berarti bahwa pimpinan para pemimpin pemerintah harus di-greenkan dulu. Kemudian lalu pada level organisasi kan berarti bagaimana visi, misi, tujuan, sasaran, nilai-nilai dasar itu di-greenkan. Ya, itu kemudian lalu pada fungsi-fungsi manajemen, fungsi-fungsi organisasi harus di-greenkan juga. Ya, sampai kepada jadi di proses pelaporan. Jadi green itu harus diikuti dengan proses transparansi informasi sehingga kemudian
kita belajar dari apa yang masih kurang, apa yang sudah bagus. Nah itu jadi ada proses yang ini berkesinambungan ya. Kemudian ya mengenai bentuk green ini ada macam-macam. CSR itu termasuk green. Kemudian tadi green technology, bahwa sekarang misalnya perguruan tinggi sudah banyak menggunakan IT. Ini sebenarnya bagian dari green juga. Cuma problemnya kan gini, kita menggunakan green yang efisien, seharusnya dari sisi costing, dari sisi pricing itu kan juga harus disesuaikan. Kadang-kadang kan kita tuh dalam hal misalnya kita sudah menggunakan ini sistem informasi yang green, yang menyebabkan misalnya seharusnya pricing bisa diturunkan, tapi ternyata kita dalam si pricing dan costing kita paradigmnya tetap pada paradigm kapitalis. Nah ini yang juga mungkin perlu refleksi, misalnya apakah uang kuliah harus sebesar itu, apakah uang sekolah harus sebesar itu. Karena pertanyaannya apakah gaji juga sebesar itu memang perlu refleksi ya. Kemudian kalau dari sisi saya riset, saya pelajari itu ternyata bahwa korporasi-korporasi yang sudah mendorong dirinya menuju pada green corporation, baik yang memang sungguh-sungguh green corporation maupun keto-keto green corporation, itu ternyata memperoleh banyak manfaat. Ya, dari sisi misalnya keuangan itu saya lihat bahwa perusahaan yang green itu akan biayanya khususnya yang berkaitan dengan social cost dan biaya lingkungan akan turun. Kemudian pendapatan perusahaan, laba perusahaan, kapital perusahaan, aset akan meningkat. Karena tadi citra yang bagus, itu akan branding yang bagus, itu akan mendatangkan ini apresiasi yang besar dari berbagai mitra. Kemudian juga kalau perusahaan yang go public, itu ternyata harga dan nilai sahamnya itu meningkat. Ya, jadi tidak ada yang saya lihat, tidak ada perusahaan yang green itu pada akhirnya kemudian lalu gulung tikar karena tidak diperhatikan oleh pasar. Kecuali kalau perusahaan itu green tapi seolah-olah green, tapi sebenarnya tidak. Nah itu akan mendapat hukuman pasar. Kemudian perusahaan ini akan tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Ya. Saya kira itu. Kemudian kalau dari sisi pengakuan korporasi, ya ini mungkin Prof. Budi masih ingat dulu waktu peluncuran buku Green Economy itu Pak Supaddono itu komisaris dari Semen Indonesia mengatakan bahwa Semen Indonesia, Semen Gresik itu mendapatkan banyak manfaat setelah mereka mulai konsisten menerapkan yang namanya green business. Dirut Bank Jateng juga mengatakan bahwa ya mereka mendapatkan banyak benefit dari menjadi green banking. Ya, kemudian lalu dari Pak Ignatius Irianto itu mengatakan bahwa Adaro itu menjadi diterima di mana-mana itu karena mereka menerapkan CSR dan green business. Ya, kemudian Pak Irwan Hidayat itu bahkan secara eksplisit mengatakan bahwa kami menjadi besar karena CSR-nya. Ya, karena CSR dan bisnis mereka kemudian didorong ke arah green. Saya kira itu Pak Mas Rian, apa yang saya sampaikan semoga waktunya 19 menit lebih ya. Oke. Baik, terima kasih Prof. Andreas Lago. Menarik sekali tadi paparan yang disampaikan. Saya mencatat beberapa hal yang menarik tentang ternyata akar dari permasalahan krisis ekonomi dan krisis lingkungan itu adalah keserakahan atau ketamakan tadi ya, sebagai anak kandung dari kapitalisme begitu. Dan kemudian penghijauan tadi juga tidak bisa dilakukan secara parsial, tapi menyeluruh begitu, dimulai dari paradigmanya. Begitu ya saya kira. Oke, silakan Pak Doni. Ya, terima kasih Pak Rian. Rupanya membaca pesan saya di chat. Pak Lago tadi yang presentasinya itu kalau yang saya tangkap itu mengatakan bahwa green economy adalah ekonomi yang ramah lingkungan.
Ya, Ya, ini muncul setelah munculnya berbagai krisis dunia, khususnya setelah terutama Perang Dunia Kedua itu. Nah, tapi kalau saya membaca green economy atau ekonomi hijau itu bukan sekedar ekonomi yang ramah lingkungan, tapi merupakan satu kegiatan manusia, dalam hal ini dalam bentuk perekonomian, yang tidak terlepas dari ekosistem. ya. Jadi manusia menyadari dalam berekonomi itu, manusia tetap menyadari dirinya sebagai bagian dari ekosistem. Ya. Maka seperti tadi mungkin dibilang, jadi bagaimana dia menggunakan bahan bakar yang dari fosil menjadi bahan bakar yang bisa terus berkelanjutan itu. Nah, tapi pertanyaannya, ya, bagaimana hubungan manusia dengan lingkungan, bagaimana kesadaran manusia bahwa dia bagian dari ekosistem, itu tidak terlepas dari perspektif-perspektif ilmu sosial yang ada. Ya, tadi Pak Laku juga mengatakan begini yang menarik itu. Jadi ada beragam sistem ekonomi, kapitalisme, sosialisme, komunisme. Lalu alternatifnya itu adalah green economy. Seakan-akan green economy itu sebuah sistem ekonomi di luar kapitalisme, di luar sosialisme, di luar komunisme. Tapi kalau kita kembali lagi seperti yang saya bahas tadi, bahwa green economy itu adalah kegiatan perekonomian manusia yang dalam perspektif ekosistem, maka itu ditentukan oleh cara pandang manusia terhadap ekosistem itu, terhadap lingkungannya. Seorang yang kapitalis tentu memandang dirinya dengan lingkungan, itu lingkungan ini hanyalah sarana yang bisa memberi manfaat, memberi laba. Ya, eksploitasi akan terjadi di situ. Ya, kemudian seorang yang sosialis atau mungkin yang komunis itu akan melihat lingkungan itu mungkin juga tetap dalam perspektif sarana, tetapi tidak bisa dimanfaatkan secara pribadi. Karena apa? Karena di dalam sosialisme, berbeda dari kapitalisme, tidak ada konsep hak milik pribadi, private property atas alat-alat produksi. Alat produksi itu kalau dalam perspektif Karl Marx, itu alat untuk menghasilkan keuntungan, nilai lebih laba. Pabrik, mesin, atau kendaraan untuk Grab, taksi itu boleh dimiliki sebagai pribadi, itu alat produksi kalau dalam kapitalisme. Kalau dalam sosialisme itu milik komunitas. Jadi mungkin mereka melihat lingkungan, orang komunis, orang Marxis melihat lingkungan itu tetap dalam sebagai sarana, tapi ada perspektif keadilan sosial di sini. Sementara dalam kapitalisme itu, ya kalau kamu punya pabrik ya eksploitasi saja lingkungan itu untuk kelompokmu, untuk dirimu sendiri. Ya, nah, jadi ada banyak teori yang menunjukkan bagaimana berelasi dengan lingkungan. Ada yang baru yang saya promosikan karena ini bercocok dengan perspektif saya yang kepusmu-pusmuan ini, yaitu etika kepedulian. Ya, dalam etika kepedulian itu manusia disadarkan bahwa dia itu tidak mungkin hidup tanpa lingkungan. Dia itu bukan siapa-siapa jika lingkungan ini tidak ada. Ya, maka perspektif ini mengatakan bahwa saya harus peduli pada lingkungan agar lingkungan ini bisa peduli pada saya. Dan ini tidak bisa diwujudkan dalam teori-teori yang ruwet itu, yang abstrak itu, tapi dalam perilaku sehari-hari. Di ruang tempatnya yang paling kecil. Tapi problemnya adalah makin banyak manusia yang punya kepedulian pada lingkungan, makin banyak manusia ini
paham bahwa dirinya itu tidak bisa lepas dari ekosistem. Jadi Pak Laku, saya kira green economy itu bukan merupakan alternatif dari kapitalisme atau sosialisme atau komunisme atau sistem-sistem ekonomi politik yang lain, tapi dia ditentukan oleh sistem ekonomi politik yang ada. Jadi pendekatan lingkungan tidak bisa lepas dari kapitalisme, tidak bisa lepas dari sosialisme, tidak bisa lepas dari feminisme liberal atau macam-macam yang lain. Sangat ditentukan oleh perspektif si ekonomi itu atau pengamat ekonomi itu, perspektif sosialnya maksud saya dalam memahami itu. Saya kira itu. Terima kasih Pak Laku. Ya, terima kasih Pak Doni. Bagus sekali pedahannya. Ya, gini Pak, saya menanggapi ada pertama adalah ini Pak. Memang kalau kita bicara mengenai ekonomi, termasuk juga mengenai green economy itu kita bicara mengenai ekosistem Pak. Ya, jadi kalau ekonomi itu kan pertama kan kita bicara mengenai dari si permintaan, bahwa jadi permintaan untuk konsumsi, permintaan untuk investasi, permintaan untuk ekspor impor dan lain-lain ya Pak. Jadi itu. Nah, konsekuensi dari permintaan ini, lalu kemudian kan ada penawaran, muncullah lapangan usaha atau sektor-sektor usaha dalam rangka memenuhi permintaan ini, dan bahwa kalau kita lihat adalah bahwa baik permintaan maupun penawaran itu ada dalam lingkungan, Pak. Sehingga ekosistem ini kan proses interaksi ekosistem ini apakah akan menjadi masalah bagi lingkungan atau tidak berdampak pada lingkungan. Itu memang menjadi problem Pak selama ini. Kemudian yang kedua ya Pak, mengenai pandangan mengenai green economy ini memang saya lihat ada dua ekstrim pandangan Pak. Ada yang mengatakan gini Pak, green economy ini sebenarnya baja lain atau baja baru dari kapitalis. Ya Pak, karena tujuan kapitalis itu adalah agar bagaimana kapitalnya meningkat. Realitas yang ada adalah ketika ekonomi itu dia beraktivitas dengan cara mengeksploitasi, dengan cara misalnya menipu, membohongi dan lain-lain. Jadi ilmu-ilmu kan dikembangkan, misalnya ilmu marketing itu dikembangkan dalam rangka mengelabui ya Pak, mengelabui banyak orang untuk membeli suatu produk itu kan lalu kemudian itu sebenarnya kan adalah tadi Pak dalam rangka untuk meningkatkan kapital. Nah, lalu green economy itu dikembangkan dalam rangka bahwa agar ini mengelabui orang. Jadi orang tadi sudah benci dengan kapitalis, kemudian dibuat kita kemudian ramah lingkungan dan lain-lain. Tapi sebenarnya adalah seperti saya sampaikan tadi. Jadi kapital ini hanya akan meningkat kalau perusahaan itu berbuat baik dulu, jadi investasi kebaikan dulu. Nanti kemudian lalu lingkungan dan sesama itu dan termasuk Tuhan ya Pak, itu nanti akan membalas kebaikan itu. Jadi demi juga kapital meningkat. Tapi ada yang mengatakan gini Pak, enggak, green economy itu baja baru. Bukan baja baru dari kapitalisme, sosialisme atau misalnya komunisme, tidak. Itu lain. Jadi ini dibuat kayak seperti sistem yang baru itu loh Pak. Nah, ini memang masih ada banyak perdebatan. Saya setuju Pak Doni bahwa ini kan green economy itu kan juga sama dengan kapitalisme, itu kan konstruksi dari manusia Pak, sesuai dengan kepentingannya. Jadi karena sebagai konstruksi ya wajar aja Pak bahwa pasti ada kepentingan di balik itu. Yang kita lihat adalah seberapa besar Pak dampak yang ditimbulkan kepada kehidupan dan keberlanjutan kehidupan itu yang nampaknya saya kira persoalan green economy maupun kapitalisme ekonomi itu kan ini Pak, di situ Pak. Saya kira itu Pak Doni, terima kasih. Tanggapannya bagus sekali Pak Doni. Terima kasih Prof. Saya kira lanjut dulu ya Pak Doni. Ke Bu Uli silahkan. Ya, terima kasih Pak Laku. Saya melihat CSR,
corporate social responsibility itu sangat sedikit perusahaan-perusahaan itu yang melakukan dengan tepat. Artinya masuk dalam proses ataupun produksi. Jadi bahan baku diambil dari produk-produk yang memang tidak mencemari atau merusak lingkungan, lalu prosesnya sampai kepada produknya. Cenderung banyak yang melakukan imitated, jadi meniru perusahaan-perusahaan lain, karena dalam kondisi sekarang perusahaan yang melakukan CSR itu punya nilai lebih dibandingkan perusahaan lain dan juga dinilai baik oleh pemerintah dan itu diatur oleh undang-undang peraturan. Jadi kalau saya lihat CSR yang mereka lakukan itu kecenderungannya ingin menebus kesalahan, bahwa mereka mengambil air contohnya untuk produksinya, lalu mereka menyalurkan sedikit keuntungannya untuk layanan fasilitas publik di wilayah di mana air diambil. Jadi bukan pada bagaimana mengubah proses produksi atau bahan baku sampai kepada hasil, tetapi cara-cara ini yang tampak. Itu tanggapan saya yang pertama. Jadi boleh saya dua, Pak? Ya. Boleh ya. Lah yang berikutnya adalah soal tadi Pak Laku itu menjelaskan proses pemerintahan, bagaimana pemerintah Indonesia dalam berbagai era itu punya kebijakan yang terkait dengan perlindungan lingkungan, dalam konteks ini adalah green economy. Tetapi di masa Jokowi jelas sekali ada peraturan presiden yang memang menguatkan proyek strategis nasional itu terjadi. Maksudnya contoh terjadinya seperti ini. Jadi kan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat menurut Perpresnya dan pembangunan daerah, maka di berbagai daerah itu dibuatlah kawasan ekonomi khusus. Misalnya kalau di Jawa Tengah jelas, di Kendal misalnya seperti itu. Lalu ada infrastruktur yang memang dicantumkan dalam proyek strategis nasional itu untuk mendukung layanan kawasan ekonomi khusus. Dari Kendal akan dibangun tol Tanggul Laut Semarang-Demak yang kemudian akan memberi kemudahan bagi produksi dibawa ke pelabuhan dan diimpor atau diekspor gitu ya. Nah itu faktanya, dan ini sekarang yang sedang kita lakukan advokasinya, faktanya adalah kesejahteraan masyarakat tidak meningkat karena masyarakat terpaksa dibebaskan tanahnya karena sistem ganti rugi dilakukan adalah konsinyasi. Jadi dititipkan di pengadilan, mau tidak mau masyarakat harus melepaskan tanahnya agar proyek-proyek seperti ini yang mendukung proyek strategis nasional itu berjalan. Jadi di mana peningkatan kesejahteraan masyarakat? Di satu sisi yang lain, tol Tanggul Laut contohnya itu berdampak kepada kawasan pesisir, lingkungan pesisir. Jadi selain tadi livelihood masyarakat akan tidak terjamin, yang kedua ekosistem pesisir itu akan rusak. Kita udah punya banyak bukti lah untuk wilayah pesisir Semarang, Demak, ya, dan Jawa Tengah. Nah, lalu dan itu juga didukung dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, maka kalau menurut saya, kalau kita bisa menganalisis di era Jokowi ini, yang namanya green economy itu diarahkan pada pembangunan yang bukan membebaskan.
Pembangunan yang membebaskan masyarakat dari tempat asal iya, tetapi pembangunan yang membangun masyarakat, membebaskan masyarakat dari konteks-konteks yang disebut misalnya untuk Rembang dan Pegunungan Kendeng, konteks yang ditetapkan oleh pemerintah internasional nasional bahwa GNP masyarakat itu adalah sekian. Tetapi untuk ukuran masyarakat bukan di situ namanya kemakmuran. Mereka merasa bebas karena mereka bisa berelasi dengan alam, mereka bisa terjamin sumber airnya untuk lahan pertaniannya. Jadi kalau misalnya konsep ini, kalau saya bilang, kalau tadi gambaran yang dibuat oleh Pak Laku bagaimana menganalisa era-era kepemimpinan, menurut saya PSN di masa periode kedua ini sangat luar biasa merusak lingkungan dengan nama ekonomi dan pembangunan. Itu Pak, terima kasih. Saya tanggapi Pak Rian. Ya boleh, terima kasih. Ada 2 catatan mengenai CSR ini Bu. Saya pernah menulis buku juga Bu mengenai CSR, berkah CSR, dan saya banyak menulis artikel di media nasional berkaitan dengan CSR ini Bu. CSR ini Bu punya 2 sisi Bu, ada sisi terang dan sisi gelap Bu. Ya, sisi terang itu adalah memang CSR itu dilakukan dalam rangka dilandasi oleh niat murni untuk membantu sesama. Ya membantu, jadi landasan kasih itu kan. Itu. Tapi ada sisi gelapnya Bu. Jadi banyak yang terjadi, banyak sisi gelapnya. Yaitu gini Bu, yang pertama karena sudah banyak berbuat dosa, lalu mulai muncul gerakan-gerakan dari masyarakat untuk tadi misalnya mengisolasi perusahaan atau meminta perusahaan itu dan lain-lain itu loh Bu. Kemudian lalu mereka mulai berubah dengan berbuat kebaikan. Lalu kebaikan itu difokuskan pada masyarakat yang ring pertama dan ring kedua, maupun mungkin media massa, jadi untuk nutup mulut. Jadi ini yang Ibu masukkan mengenai menebus dosa tadi. Yang sisi gelap yang lain adalah sebenarnya CSR ini itu menjadi alat komunikasi, jadi bahasa jadi komunikasi. Jadi di perusahaan sekarang mau dikelola secara bagus, ada divisi komunikasinya. Salah satu yang dikomunikasikan adalah mengenai seberapa besar mereka melakukan namanya aktivitas tanggung jawab sosial dan lingkungan itu Bu. Jadi sebenarnya ini tujuannya untuk pencitraan perusahaan. Ya, dalam rangka untuk menarik perhatian dari pelanggan, dari masyarakat. Ya, itu sebenarnya motifnya di penjualan. Kemudian juga ada yang kena ini CSR ini sudah masuk pada ranah regulasi. Kemudian lalu perusahaan-perusahaan berusaha agar menjadi warga negara yang patuh. Jadi CSR itu dilakukan minimalis sesuai dengan apa yang diinginkan pemerintah agar dianggap oleh pemerintah sebagai warga negara yang bagus. Ciri khasnya mereka ini melakukan semacam pengungkapan, disclosure yang begitu luar biasa kepada publik supaya dianggap bagus. Kemudian juga tapi yang juga nggak terungkap, si gelap yang nggak terungkap adalah banyak perusahaan itu melakukan CSR, biayanya kemudian dilebih-lebihkan, di markup dalam rangka untuk penghindaran pajak. Jadi karena ini memang ada kelemahan Bu, kelemahan di dalam keuangan dan akuntansi, yaitu semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan itu dianggap sebagai beban periodi yang nanti akan mengurangi laba perusahaan. Nah, perusahaan-perusahaan itu berlomba-lomba untuk melaksanakan CSR dan biayanya kejadian dia menciptakan CSR yang seolah-olah ada, tapi sebenarnya banyak juga yang nggak ada. Lalu biayanya dia cantumkan banyak, sebenarnya adalah dia menaikkan biaya sehingga labanya menjadi berkurang, pajak yang dia bayarkan itu semakin berkurang. Jadi strategi menghindari pajak itu
sisi kelabu ya. Jadi, nah perusahaan-perusahaan yang melaksanakan CSR ini memperoleh tiga manfaat, Bu. Manfaat yang pertama adalah dia menghindari pajak. Jadi pajak yang dia bayarkan menjadi lebih kecil. Banyak perusahaan itu melakukan manipulasi yang namanya manajemen laba itu melalui kegiatan CSR. Sebenarnya tujuannya adalah menghindari pajak. Kemudian yang kedua, Bu, karena perusahaan juga nggak mau kalau labanya kemudian terlalu sedikit, kemudian dia akan membebankan semua biaya CSR itu ke dalam penentuan harga jual. Jadi yang sebenarnya yang menanggung biaya CSR itu bukan perusahaan, tapi justru konsumen. Ya, jadi dalam strategi pricing itu kan begitu. Kemudian yang ketiga, manfaat yang berikutnya adalah bahwa CSR ini menjadi sarana komunikasi yang luar biasa dalam rangka pencitraan perusahaan. Jadi itu kemudian yang berkaitan dengan poin yang kedua. Jadi ini Bu, berkaitan dengan masa pemerintahannya Jokowi tadi, saya memang melihat di periode kedua ini nampaknya karena mungkin Jokowi kepingin mewariskan hal yang luar biasa agar dikenang oleh bangsa ini, maka kemudian di awal pemerintahannya kan dia sudah menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi harus sekian, dia akan mendatangkan investasi dan lain-lain. Itu sebenarnya dalam pikirannya Pak Jokowi ini mindset kapitalisme itu kembali kuat muncul, ya kuat, sehingga kemudian apa yang beliau lakukan itu seolah-olah bertentangan dengan green economy. Contoh misalnya mendorong investasi yang luar biasa. Kemudian dalam undang-undang Cipta Kerja itu ya, itu kemudian ada banyak hal yang kemudian dia pangkas, dia pangkas. Jadi yang misalnya industri menengah ke bawah itu nggak perlu lagi yang namanya kelayakan lingkungan, kecuali kalau industri yang besar. Nah, ini sebenarnya adalah upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka mendorong investasi, kena asumsi kalau investasi banyak yang masuk, ekonomi akan meningkat, pertumbuhan ekonomi akan meningkat, penyerapan tenaga kerja akan meningkat, pendapatan masyarakat akan meningkat. Yang terjadi adalah tadi, Bu. Kemudian terjadi misalnya yang Ibu sampaikan tadi. Jadi bukan meningkatkan kesetaraan masyarakat, tapi membebaskan masyarakat dari misalnya lahannya, ya. Jadi misalnya teman-teman di Samin misalnya hidupnya kan tergantung pada lingkungan. Lalu kemudian lingkungan itu diincar oleh para kapitalis korporasi untuk diprivatisasi akan menjadi asetnya mereka. Kemudian lalu pemerintah lalu tertarik, oh ini kalau menjadi miliknya privat, maka tadi investasi akan meningkat, kemudian nanti penyerapan tenaga kerja akan meningkat, perekonomian akan meningkat, dan lain-lain. Kita lupa bahwa banyak kelompok masyarakat itu hidupnya tergantung pada alam. Sehingga yang saya usulkan adalah yang namanya kelayakan lingkungan itu kan harus dilihat dulu. Ketika yang namanya lingkungan itu dia menjadi sumber kehidupan dari masyarakat, atau misalnya ada flora dan fauna yang memang unik, maka meskipun lingkungan di situ misalnya menjadi layak untuk investasi, sangat menarik untuk investasi, tapi demi kepentingan sosial dan lingkungan itu harus dibatalkan, harus ditiadakan. Begitu Ibu. Jadi sehingga nggak ada lagi korban-korban itu. Memang sekarang kan gini Bu, ada kelebihannya pada masa pemerintahan Jokowi, yaitu adalah lahan yang dalam hal pricing Bu, harga yang dibayarkan kepada masyarakat itu kan adalah ganti untung, bukan ganti rugi Bu. Nah itu yang kemudian lalu karena masyarakat tertarik dengan uang, ya mereka memilih ya lebih baik zamannya Jokowi ganti untung daripada zamannya Presiden SBY, Megawati dan Soeharto ganti rugi. Itu Ibu dari saya. Jadi ini sebenarnya terkait dengan demand dan supply juga, Bu, permintaan dan penawaran pasar, Bu. Ya. Baik, terima kasih Prof. Saya lanjutkan, Prof. Budi, silakan. Iya, menarik. Saya kira bicara tentang ekonomi hijau itu memang tidak simpel ya. Saya merasa begini, jadi kapitalis
ekonomi kapitalis itu juga mengalami perubahan, memang mengalami perubahan seperti yang disampaikan Prof. Andri dan Doni tadi ya, mengalami perubahan. Jadi bukannya kapitalis itu kemudian tetap bersikukuh di ekstrim yang hanya mengandalkan penumpukan kapital, tapi ternyata kan dia tampil dengan wajah yang seolah-olah entah itu tulus ya, hijau. Tapi yang menarik begini, ada semacam sikap apologetik juga di kalangan ekonomi kapitalis yang tadinya profit diganti apa tadi prosperity ya misalnya ya. Jadi ada usaha untuk sebenarnya bukan apologetik tapi eufemisme ya, diperhalus. Jadi inilah sekarang pertanyaan saya pada seorang ekonom itu begini. Hampir semua kan resepnya kita baca Kompas lah. Semua opini ekonom Kompas kalau saya amati itu hampir semuanya mengatakan bahwa solusi dari krisis adalah konsumsi. Semuanya mengatakan itu, dan itu model itu sudah dibuktikan sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua juga solusinya udah konsumsi dulu yang penting ya. Di Amerika dulu ada yang namanya Marshall Plan ya, habis perang kemudian didorong semua untuk konsumsi. Kemudian kalau konsumsinya tinggi akan terjadi berarti daya beli meningkat, investasi perusahaan berkembang, investasi dan seterusnya. Ujung-ujungnya adalah pertumbuhan ekonomi. Ya, pertanyaan saya pada Pak Andri yang ekonom itu, sebenarnya pertumbuhan ekonomi itu apakah bicara tentang kesejahteraan, Pak? Ya, atau justru pertanyaan kesejahteraan itu, prosperity itu mungkin harus diganti mungkin. Prosperity itu mungkin ya, prosperity plus peace itu mungkin happiness ya. Mungkin kebahagiaan. Ya. Pertanyaannya apakah begini, bagaimana cerita nyambungnya antara konsumsi masyarakat yang meningkat, yang beli rumah lebih banyak, beli mobil lebih banyak, beli makan lebih banyak misalnya, dengan angka pertumbuhan ekonomi, dan katakanlah kebahagiaan dari manusia itu sendiri. Itu kalau dari perspektif ekonom, apakah harus belanja lebih banyak supaya bahagia gitu? Pertanyaannya seperti itu. Silakan. Pada itu pertanyaannya Pak Budi. Jadi gini Pak Budi. Tapi betul loh Pak, semua tulisan saya baca semuanya Ya, bilang itu. Ya. Ya Pak Budi, kalau ekonomi ya Pak Budi ya. Ini karena problem selama ini kan problem yang kita bicara mengenai mengapa krisis ini muncul, krisis sosial dan krisis lingkungan muncul itu karena pemikiran tadi Pak. Jadi pemikiran yang sangat pragmatis dan mungkin terlalu ini Pak, orang bilang mungkin agak picik juga tuh Pak. Yang saya lihat itu adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi itu adalah dengan meningkatkan konsumsi. Nah kita tahu bahwa ini dari relasi yang ini Pak sederhana dulu Pak. Kalau konsumsinya itu meningkat kan otomatis Pak berarti bahwa lapangan usaha industri kan harus dipacu juga. Nah ini akan menimbulkan problem sosial dan problem lingkungan yang serius. Kenapa Pak? Karena pasti nanti di sana itu akan terjadi namanya hukum pasar. Demand dan supply, siapa yang kuat dia akan unggul, dia akan menang dan lain-lain. Ini akan menimbul. Jadi problem krisis sosial dan lingkungan itu kan sebenarnya kan di situ Pak muncul. Jadi, selain beban lingkungan menjadi luar biasa, eksploitasi lingkungan menjadi luar biasa, tapi juga eksploitasi sesama itu menjadi luar biasa Pak. Nah yang sebenarnya diharapkan itu adalah sorry Pak, itu poin pertama. Poin yang kedua adalah kesejahteraan. Ukuran kesejahteraan itu kan adalah pertumbuhan, Pak. Jadi kalau misalnya Prof Budi itu misalnya kalau tiap tahun itu memakai mobil yang sama aja, Pak, itu Prof Budi nggak sejahtera. Kalau Prof Budi kemudian ganti mobil dengan baru dengan harga yang lebih mahal, nah Prof Budi baru masuk ke dalam orang yang memberi kontribusi pada ekonomi. Orang seperti saya itu Pak, itu enggak memberi kontribusi pada ekonomi yang signifikan, apalagi seperti Pak Doni yang ini Pak ramah lingkungan Pak. Nah itu dianggap orang-orang seperti Pak Doni itu dianggap ini tidak memberi kontribusi pada pada ekonomi. Karena tadi Pak ukuran prosperity
dan kedamaian itu ukurannya adalah pada peningkatan, Pak. Peningkatan ekonomi. Nah, saya setuju, Pak. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Budi itu. Ukurannya bukan lagi mengenai prosperity dan peace yang bersifat ekonomi, Pak, tapi happiness, Pak. Ketika misalnya gini, Pak, dalam masa pandemi ini, kemudian kita misalnya kita lebih banyak berada bersama keluarga, kemudian memang akhirnya kita konsumsinya kan jadi berkurang, Pak. Kalau misalnya kita jarang pakai mobil atau apa hal-hal yang lain. Tapi kemudian apakah pendapatan kita menurun? Orang selalu mengatakan bahwa konsumsi itu tidak meningkat berarti pendapatan itu menurun. Itu salah besar, Pak. Banyak orang yang justru pada misalnya pada masa pandemi begini itu pendapatannya tetap, tapi pengeluarannya dia kurangi. Kenapa? Karena aktivitas-aktivitas eksternal itu kemudian berkurang. Nah, barangkali mungkin ukuran happiness itu, Pak, yang mesti perlu kita dengungkan. Cuman problemnya kan gini, Pak, bagaimana kita merumuskan konsep indikator-indikator kriteria kalau ukur dan lain-lain itu yang mungkin menjadi tantangan kita. Saya setuju, Pak, mengenai sebenarnya green economy itu adalah muaranya adalah bagaimana happiness itu. Ya, jadi social happiness, ecological happiness itu lah ya, Pak. Tapi kemudian persoalannya kan adalah bagaimana merumuskan bagaimana valuation, Pak, valuation happiness itu ke dalam ukuran-ukuran yang bisa menjadi dasar kebijakan dalam kebijakan misalnya politik dan lain-lain, Pak. Ini memang menjadi tantangan buat kita, Pak. Saya kira gitu, Prof. Budi. Saya setuju. Jadi saya sebenarnya termasuk orang yang nggak setuju, Pak. Maksud saya gini, Pak. Teman ekonomi yang selalu pragmatis, Pak, bahwa larinya ke situ, meningkatkan konsumsi pada itu akan menimbulkan problem sosial dan lingkungan yang luar biasa, dan mereka salah kaprah, Pak, bahwa seolah-olah bahwa konsumsi yang misalnya minus atau pertumbuhannya kecil itu adalah kegagalan. Sebenarnya tidak, Pak. Nah, saya ingin masuk di sini, Pak. Sebenarnya pertanyaan saya tadi itu hanya ingin mencoba mencari klarifikasi dari Anda. Sebenarnya green economy itu belum ada peta jalannya sebenarnya, belum ada roadmap-nya. Jadi sebagai paradigma, sebagai paradigm itu menarik, memikat, termasuk kelompok-kelompok yang berpikir secara kapitalistik pun juga terpikat oleh itu karena mungkin kebenaran atau kesejatian dari spiritnya, tetapi peta jalannya tidak ada karena semua berpikirnya masih pada konteks itu. Kalau pertumbuhannya seperti yang terakhir Anda ucapkan tadi, kalau pertumbuhan ekonomi rendah itu adalah kenistaan, ketidakberdayaan, kemunduran atau ketertinggalan. Jadi yang green economy jadi masalah karena tidak ada roadmap-nya, tidak ada peta jalannya. Ini kalau ucapan mungkin agak provokatif ya dari saya. Kenyataannya begitu. Boleh saya tambahkan, Pak Budi? Ya, silakan, Pak Budi. Saya kira mungkin bukan roadmap, Pak. Kalau dilihat dari pengalaman sejak ada konsep green economy dan apa yang tadi dipaparkan oleh Pak Lako, bahwa ternyata kapitalisme itu tidak bisa disingkirkan oleh konsep hijau itu tadi. Saya kira, dan apa yang dipaparkan Bu Uli tadi juga menarik tentang komunitas sedulur sikap. Saya kira konsep hijau ini itu akan ada jika satu komunitas itu memiliki sebuah lingkungan di mana ada aktivitas ekonomi di situ, seperti orang sedulur sikap. Ya, mereka itu tidak akan menjadi sedulur sikap kalau mereka tidak bisa bercocok tanam lagi. Tidak ada air lagi di situ, sumber mata air lagi. Itu mereka sebagai suku itu identitas mereka akan hilang. Jadi mereka harus mempertahankan lahan itu lengkap dengan lingkungan ekosistem itu, di mana ada padi, ada mata air dan sebagainya, supaya identitas mereka sebagai suku itu tidak hilang dan mereka menyatu dengan lingkungan. Tapi kapitalisme itu lain. Kapitalisme itu investasi. Investor itu mengontrak lahan mulai dari zaman Hindia Belanda dulu, VOC 75 tahun, sekarang dijadikan lagi 75 tahun,
dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini, ya dihabisi di situ, Pak. Nah, setelah habis mereka pindah, mereka itu footloose. Sementara suku sedulur sikap itu melekat di situ, mereka tidak footloose. Jadi kemelekatan itu saya kira yang menentukan kehijauan. Enggak, berarti jadi Anda itu mengatakan hapus-hapusan. ya, berarti Anda sebenarnya mengatakan bahwa ekonomi hijau itu lebih tepat kalau pada arasnya, pada lingkup yang lokal, pada komunitas-komunitas terbatas. Di sisi lain kita juga membahas bagaimana green economy itu kan diadopsi bahkan oleh dunia sebenarnya, oleh negara, ya, oleh saat negara Indonesia. Jadi saya masih melihat belum ada roadmap meskipun SDGs, ya, Sustainable Development Goals itu kan menunjukkan tujuannya, ya kan? Ada tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan. Tetapi kalau kita lihat kenyataan ini sekarang, memang yang problemnya itu ada di kepala, ya. Jadi paradigma kan di kepala, di otaknya, bahwa sebenarnya memang profit motif, Pak. Memang pada dasarnya masih profit motif karena pertumbuhan itu jadi yang paling penting gitu loh. Jadi ini diskusinya agak mundur, Pak Doni, seperti itu, Pak, antara pembangunanisme versus sosialisme kan sebenarnya. Dulu kan pembangunanisme kan bicara tentang pertumbuhan, Pak. Ya, pertumbuhan. Yang penting pertumbuhan, ternyata kita belum beranjak dari situ tuh. Jadi paradigma zaman Pak Harto dan sekarang ya bisa-bisa hampir sama. Tapi saya kira sekarang di berbagai kajian tentang lingkungan, itu problem perusak lingkungan itu adalah usaha bisnis-bisnis yang footloose itu, Pak. Jadi hanya tanam modal berapa tahun, puluh tahun di situ, setelah ya seperti di Papua itu oleh siapa? Freeport misalkan, setelah di situ habis mereka pindah ke tempat lain. Nah, kalau itu kan karena ekstraktif ya, Pak. Industrinya kan sangat ekstraktif ya. Ya, bukannya ekstraktif, tapi perusahaan-perusahaan misalkan elektronik itu juga menggunakan air di situ dan sebagainya. Kalau di situ ekonomi sudah tidak ada atau banjir terus atau dan sebagainya, mereka kan pindah. Tapi satu komunitas seperti sedulur sikap itu mereka harus merawat lingkungan di situ. Betul. Saya kira itu juga harus jadi pertimbangan dalam perdebatan semacam ini. Betul. Nah, saya sendiri, Pak Andre dan teman-teman, saya sendiri meskipun tahu bahwa sebenarnya paradigma pertumbuhan itu masih dominan, saya itu ini ketololan saya atau apa ya? Saya itu masih menaruh harapan pada yang namanya sustainability. Masih menaruh harapan. Nah, salah satunya yang saya harapkan itu ekonomi sirkular yang tadi Pak Rian sebut tadi, sirkular ekonomi, ya ekonomi. Saya masih agak jangan-jangan ini gitu loh. Tapi jangan menyesal dan jangan masgul, jangan kecil hati. Sirkular ekonomi itu alat dari ekonomi kapitalis juga. Iya, itu jadi kita terima itu. Saya masih optimis, ini konyolnya ya. Mungkin konyolnya orang lingkungan ya Pak. Kalau nggak ada kan nggak ada jalan keluar kelihatannya. Jadi saya melihat jangan-jangan sirkular ekonomi masih saya anggap ada titik cerahnya lah. Nah ini tolong nih yang muda-muda ini merespon. Mungkin gini Prof Budi. Tadi kan Prof Budi tanya, ada nggak roadmap green economy? Kalau saya dulu, saya beberapa tahun lalu ya Pak, 2015, 16, 17, saya coba baca dokumen The Future We Want Pak. Nah, ya, itu begitu detail, Pak. Bapak coba menurunkan mengenai kira-kira terjemahan untuk green economy itu bagaimana. Kemudian saya lihat juga di SDGs itu sebenarnya menerjemahkan, menindaklanjuti dokumen itu mengenai green economy itu, Pak. Cuman tadi, Pak, jadi yang saya lihat itu di level nasional kan kita sudah merancang pembangunan kita kan berbasis pada SDGs juga. Di Jawa Tengah juga sudah, Pak. Cuman yang berkaitan dengan green economy itu saya ini Pak belum melihat upaya yang nyata, Pak. Jadi green economy ini mungkin tadi Pak dianggap nggak seksi atau mungkin yang ini Pak paradigmanya para pemimpin itu belum masuk, Pak.
Jadi problemnya itu adalah edukasi terhadap para pemimpin agar dalam pengambilan kebijakan, strategi, politik pembangunan, dan pemerintahan itu berbasis pada nilai-nilai green itu masih menjadi persoalan yang serius, Pak. Tadi saya sepakat Prof. Budi kalau Prof. Budi mengatakan bahwa masih berharap. Saya juga sama, Pak. Saya juga berharap, maka kemudian saya coba melihat celah-celah mana di mana kira-kira kurang itu, Pak. Kemudian lalu saya berusaha misalnya kita menulis itu, Pak, sebenarnya dalam rangka untuk mencerahkan, Pak, ya. Yang saya lihat gini Prof. Budi, saya kaji ya, Pak, dari hasil pembangunan. Ya, hasil pembangunan misalnya pada masa pemerintahan SBY dan pada masa pemerintahan Jokowi. Ya, Pak. Nah, kalau kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi pada masa pemerintahannya SBY itu jauh lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi pada masa pemerintahannya Jokowi. Ya, meskipun dalam 2 tahun 3 tahun terakhir akhir pemerintahannya SBY mulai akan menurun ya, Pak, ya. Tapi dari besarannya lebih besar. Cuman kalau saya lihat lalu yang terpenting kan adalah ekonomi itu, kemudian implikasinya kepada kesejahteraan sosial ekonomi itu kira-kira bagaimana? Misalnya bagaimana kemiskinan, bagaimana ketimpangan, bagaimana pengangguran itu. Yang saya lihat adalah pada masa pemerintahannya SBY, pertumbuhan ekonominya besar, tapi diikuti oleh peningkatan ketimpangan, Pak. Tidak inklusif. Ya, ketimpangan antara misalnya 20% kelompok masyarakat kaya dengan ini 40% kelompok masyarakat menengah dan 40% kelompok masyarakat yang miskin. Nah, di masa pemerintahan Jokowi itu sebaliknya, Pak. Dari kelompok yang kaya itu penguasaan ekonominya semakin menurun, tapi kelompok menengah itu meningkat, kelompok yang 40% yang miskin itu meningkatnya sedikit. Sementara pada masa pemerintahannya SBY itu 40% kelompok masyarakat yang miskin itu semakin kecil penguasaannya. Nah, kelompok yang menengah termasuk pelaku UKM itu, Pak, itu kemudian juga semakin kecil, tapi kelompok yang kaya itu semakin besar. Nah, di masa pemerintahannya Jokowi itu sebaliknya, Pak. Lalu kemudian saya mungkin coba menyimpulkan jangan-jangan artinya implementasi SDGs meskipun masih banyak kekurangannya itu, ya sedikit mulai memberi hasil, Pak. Jadi masih ada harapan ya? Masih ada harapan, Pak. Masih ada harapan. Ya, gitu, Pak. Itu boleh kira-kira yang kenapa saya tadi membandingkan tadi, Bu. Karena ada ini, Bu. Secara statistik kok ada kelihatan, tapi apakah memang itu ada korelasi atau tidak, itu perlu pengujian lebih lanjut, Bu. Tapi apakah perubahannya itu begitu mendasar, Pak? Artinya dampak terhadap kelompok kaya itu apakah sangat mendasar dibandingkan, jadi before and after-nya itu mendasar ya, perubahannya katakanlah seandainya diuji statistik signifikan gitu. Itu perlu ini, Pak, perlu telusuri lebih dalam karena ada banyak berbagai macam faktor yang harus kita pertimbangkan, Pak. Ya. Minta maaf, Prof. Yuk. Mungkin kita bisa melanjutkan dulu dengan tanggapan dari Mas Tian. Mungkin ada sesuatu yang perlu disampaikan. Silakan. Terima kasih, Pak Rian. Tadi menyambung apa yang disampaikan Pak Andreas, sebetulnya apa yang dimaksud dengan green ekonomi atau ekonomi hijau, atau mungkin tadi juga ada istilah green business, adalah sesuatu yang hidup dan menghijaukan. Jadi paradigma yang sangat indah untuk didengar dan dibayangkan ya, karena memberikan kehidupan, kemudian juga menghijaukan dan memberi perhatian pada 3P itu ya, people, profit, dan juga planet. Artinya untuk mewujudkan cita-cita ini, untuk mewujudkan paradigma ini, untuk menerapkan sistem ekonomi yang semacam ini, tentunya itu bukan sesuatu yang mudah. Karena bagaimana
akhirnya tiga hal ini bisa diharmonisasi, dicapai, karena kalau mungkin kita yang selama ini alami ingin mengejar profit misalnya, lalu bagaimana kita bisa menyeimbangkan mengejar profit tapi juga tetap memberikan nilai-nilai atau tetap menjunjung nilai-nilai HAM misalnya terhadap manusia misalnya. Lalu di satu sisi juga bagaimana kemudian kalau misalnya kita ingin mencari keuntungan kemudian memberikan perhatian pada lingkungan misalnya atau planet di mana kita tinggal. Itu kan sesuatu yang begitu apa ya, rasanya kalau dalam bayangan saya kok susah ya diwujudkan, sesuatu yang sepertinya bagaimana ini cara penerapan ke teknisnya gitu Pak Andreas. Juga mengingat misalnya Indonesia sebagai negara berkembang yang selama ini tadi juga disampaikan kita ingin mendorong investasi sehingga konsumsi domestik menjadi hidup, kemudian di sisi lain misalnya tadi ada Undang-Undang Cipta Kerja yang oleh banyak pihak dikritisi ya karena ada satu dan lain hal yang menurut misalnya mungkin mereka yang pro lingkungan dianggap mengesampingkan hal-hal yang terkait dengan lingkungan, dan juga misalnya terkait dengan buruh, hak-hak buruh kok dianggap dicederai dan seterusnya. Jadi rasa-rasanya green economy, ekonomi hijau ini untuk diimplementasikan atau mungkin diterapkan di Indonesia sebagai salah satu negara berkembang itu kok masih jauh harapannya. Gitu. Pertanyaan saya adalah dengan situasi yang semacam ini, lalu apa kita dari dunia pendidikan ini yang bisa kita kontribusikan? Mungkin saya lah sebagai dosen muda ini juga Pak Andreas yang bisa atau Prof Lako ini yang bisa saya kontribusikan untuk menjadi bagian dari manusia yang bisa mewujudkan hal ini, Prof. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Tian. Ya, nanti kalau Prof Budi atau Bu Li atau Pak Doni yang lain bisa nambahkan. Pertanyaannya sangat bagus, basic sekali Pak Tian ya. Jadi pertama sebelum saya jawab yang pertanyaan Pak Tian, saya mungkin ini karena Mas Tian dari sistem informasi, mungkin kalau kita bicara mengenai ekonomi, itu sebenarnya kita bicara mengenai ekosistem ya. Ekosistem tadi antara permintaan dan penawaran itu kan saling terkait satu sama lain. Jadi itu nggak bisa diputus sebagai sebuah sistem ya, sistem ekonomi. Maka dalam konteks mengenai sistem ekonomi ini, bagaimana sistem ekonomi yang efisien, yang efektif, yang ramah lingkungan dan lain-lain itu, maka memang dibutuhkan semacam teknologi ya. Jadi kita mulai bicara mengenai green teknologi. Saya melihat misalnya revolusi industri 4.0, ya itu teknologi sekarang diciptakan itu dalam satu dekade ini sebenarnya dalam rangka untuk membuat ekonomi itu semakin green, dunia ini semakin green. Itu ya, jadi peran dari teknologi itu sangat besar. Kalau dulu adalah teknologi itu dalam rangka menaklukkan lingkungan, sekarang adalah teknologi dikembangkan dalam rangka untuk mensupport keberlanjutan lingkungan dan keberlanjutan sosial, interaksi. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah tadi ditanyakan oleh Pak Tian itu adalah mana mungkin ya, jadi bisa ada keseimbangan antara ekonomi satu sisi yang orientasinya adalah pada pertumbuhan, pada profit tadi, dengan kepentingan sosial dan lingkungan. Ini, nah sangat mungkin. Jadi karena tadi saya menerjemahkan bahwa green itu kan adalah sebenarnya kan adalah kasih kepada sesama, kasih pada lingkungan. Jadi kan di dalam ajaran Kristiani misalnya dikatakan bahwa jika engkau ingin dikasihi, maka kasihilah. Ya, jadi ketika perusahaan itu misalnya dalam konteks misalnya CSR.
Ya, jadi contoh misalnya Jarum aja deh, Jarum aja. Jarum itu terlepas dari orang mengkritik macam-macam pro dan kontra itu, misalnya dia punya bakti lingkungan. Dia nanam pohon terembesi sepanjang Pantura. Atau misalnya bakti pendidikan. Ya, dia memberikan beasiswa kepada para mahasiswa yang dianggap mampu dan menjadi pemimpin masa depan di Indonesia ini. Ya, nah Jarum pasti sudah punya perhitungan-perhitungan mengenai cost benefit-nya itu. Nah, biaya yang dia keluarkan sangat besar, ya. Jadi sangat besar, baik mungkin bakti pendidikan, bakti lingkungan, bakti budaya dan lain, pasti sangat besar. Nah, kalau dia hitung bahwa secara periodik, dia pasti rugi. Apalagi sistem akuntansi, sistem keuangan di Indonesia itu meminta bahwa pengeluaran-pengeluaran seperti itu kan nggak memiliki manfaat yang pasti di masa akan datang. Maka harus diperlakukan sebagai biaya periodik. Itu akan membuat laba perusahaan itu akan menurun. Ya, jadi laba perusahaan akan menurun. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, karena perusahaan juga punya motif pajak, maka dia bilang nggak apa-apa, laba saya menurun. Tapi pajak yang saya bayarkan kan akan menurun juga. Ya, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, tapi apakah kemudian lalu Jarum kemudian menjadi perusahaan yang nggak menguntungkan? Tidak, Mas Jan. Kalau kita lihat bahwa Jarum itu semakin lama semakin besar dan perbuatan baiknya dia itu semakin lama semakin bertambah. Itu berarti bahwa perbuatan-perbuatan baik dia dalam rangka untuk memperhatikan planet dan memperhatikan people, itu secara ekonomi jangka panjang ini sebenarnya investasi yang akan menguntungkan dia ke depan. Dalam bentuk apa? Tadi yang saya sampaikan. Dalam bentuk misalnya ketika Jarum misalnya bakti olahraga, bakti lingkungan, dan dia kemudian dia wartakan misalnya melalui Kompas atau media-media yang lain. Lalu pemerintah, kelompok-kelompok masyarakat itu tahu mengenai perbuatan baik perusahaan, otomatis pemerintah dan masyarakat ini akan melindungi perusahaan dari misalnya risiko politik, risiko sosial dan risiko yang lain. Lalu kemudian bagi masyarakat yang karena dia juga mewartakan perbuatan baik di bakti lingkungan, bakti pendidikan itu, maka kemudian brandnya dia kan akan naik. Otomatis itu cukup menjadi ajang promosi. Jadi sudah ada banyak pertimbangan-pertimbangan. Yang terjadi adalah Jarum semakin lama semakin besar. Itu berarti bahwa perbuatan baiknya dia itu adalah bisnis yang menguntungkan. Begitu pula misalnya Sido Muncul. Ya, setiap Lebaran itu kemudian dia ini mudik gratis Lebaran. Biaya yang dia keluarkan besar, miliaran itu. Tapi kemudian ternyata membuat Sido Muncul semakin lama semakin besar. Ya, perusahaan-perusahaan lain yang saya perhatikan itu juga sama. Berarti ini perhatian bahwa secara empiris itu menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang green atau yang berbuat baik pada sesama dan lingkungan itu justru menguntungkan buat perusahaan itu. Karena tadi dilindungi oleh masyarakat, dilindungi oleh pemerintah, kemudian mendapat perhatian dari para mitra dan lain-lain ya. Mungkin ada satu ilustrasi yang paling menarik gitu ya. Tahun 1998 itu ketika terjadi kerusuhan anti pribumi ya waktu itu. Nah, ada rombongan anti non pri anti non pri itu ada beberapa truk itu yang di dalam penuh dengan orang, kemudian mereka itu kemudian mau membakar perusahaan ini selain Sampurna apa rokok tuh selain Sampurna dan Jarum apa Pak? Gudang Garam. Itu ketika sebelum dia masuk ke membakar perusahaan itu, kemudian masyarakat di desa-desa yang ada di sekitar itu keluar menghadang orang yang mau membakar
pabrik gudang garam. Mereka mengatakan bahwa langkahi dulu mayat kami, baru kamu merusak perusahaan. Berarti apa? Kenapa kok masyarakat rela mau begitu? Karena gudang garam sudah berbuat banyak untuk masyarakat. Ya, nah berarti apa? CSR itu menjadi investasi sosial. Ya, investasi politik untuk melindungi perusahaan. Ya, green juga begitu. Ya, green business, green ekonomi juga begitu. Saya kira gitu, Mas Dian, penjelasan saya. Terima kasih. Jadi apa yang perlu dilakukan? Ya mungkin Mas Dian dengan kemampuan yang ada, mungkin mulai bisa meramu apa yang kita itu nanti mungkin bisa mengembangkan keilmuan itu dari sisi disiplin ilmunya Pak Tian, misalnya dari sisi sistem informasi misalnya. Saya kira nanti semua kita kan nanti bahu-membahu untuk ini, misalnya tadi Prof. Budi bicara mengenai roadmap dan muaranya adalah happiness. Nah, bagaimana kita membuat satu sistem untuk mewujudkan itu? Bagaimana ekosistemnya tadi? Bagaimana kita membuat ekosistem itu dalam sebuah sistem sehingga seorang tahu mengenai alurnya. Lalu ukurannya itu adalah untuk mencapai happiness. Nah, bagaimana turunan dari happiness itu supaya kan real agar bisa diterima oleh masyarakat luas. Itu ya, Prof. Budi. Yo. Ya. Terima kasih, Prof. Andre. Mengingat durasi, sebelum saya tutup, apakah masih ada tanggapan dari Ibu dan Bapak tentang topik ini? Silakan. Saya cukup udah mau pamit deh. Ya. Bu Uli sudah, Pak Doni? Tidak, terima kasih. Bagus sekali ini satu diskusi yang saya kira kalau ditonton akan mencerahkan banyak orang. Beragam pendapat ini. Pakat. Terima kasih banyak. Mas Ya, saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Prof. Budi, Pak Doni, Bu Uli, Mas Rian, dan Mas Dian. Luar biasa pertanyaan-pertanyaan. Ini mencerdaskan saya juga. Baik, terima kasih. Satu catatan yang barangkali juga akan berguna untuk kelompok diskusi kita ini adalah tadi Prof. Laku menyebutkan tujuan akhir dari green economy adalah ecological happiness begitu. Nah, barangkali ini jadi topik yang menarik untuk kita diskusikan berikutnya. Baik, terima kasih sudah menonton hingga selesai diskusi Agora pada sesi kali ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Ya, nanti berikutnya saya diundang juga ya. Saya diundang. Boleh. Ya, terima kasih Prof. Budi semuanya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Yo, Pak. Thank you semuanya. Terima kasih, Pak Budi. Ya, mari. Bu. Ya. Mari.